Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamrul Aras, mahasiswa jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas saya dengan judul usaha Kenta Kakara. Sebelum lanjut, mari kita lihat apa sih sebenarnya bisnis model kanvas itu. Nah, bisnis model kanvas merupakan suatu kerangka kerja yang membahas mengenai model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual, dalam hal ini berupa kanvas lukisan, agar mudah dimengerti dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk judul usaha sendiri yang saya angkat yaitu Kenta Kakara, di sini merupakan sebuah produk olahan ikan asin, di mana pada dasarnya produk ini sudah banyak di pasaran. Namun, kami melakukan terobosan baru di mana terhadap ikan asin ini kami akan melakukan pengemasan dengan metode-metode kimia yang lebih higienis, safety, dan praktis. Nah, pertama yang akan kita bahas pada model kanvas ini, pada bisnis model kanvas ini yang adalah mengenai customer segment. Nah, pada customer segment yang pertama yang menjadi customer segment kami di sini adalah pasar rumah tangga, dan yang kedua adalah restoran, karena pada dasarnya ikan asin sendiri ini merupakan salah satu komoditas yang banyak dicari oleh ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga banyak dicari oleh pihak-pihak restoran karena terdapat beberapa restoran yang menyediakan sajian dari olahan ikan asin itu sendiri, sehingga dengan adanya produk pengemasan terhadap Kenta Kakara ini akan lebih mempermudah dari customer segment nanti. Nah, kemudian kita melihat pada customer relationship. Nah, untuk customer relationship sendiri di sini akan terbagi menjadi dua, yaitu secara online maupun offline. Nah, untuk online-nya dapat dilakukan melalui Shopee, dari aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia, dan dapat diiklankan melalui Instagram maupun Facebook. Sedangkan secara offline dapat dengan melalui supermarket maupun minimarket serta outlet oleh-oleh sekitar. Nah, kemudian selanjutnya kita melangkah pada value propositions. Nah, pada value propositions yang menjadi keunggulan dari produk ini sendiri, yaitu yang pertama tentunya dengan adanya pengemasan ini akan lebih praktis dan dapat digunakan tanpa butuh proses lama. Yang kedua, lebih ekonomis, di mana harga lebih terjangkau dengan banyak keunggulan-keunggulan yang diberikan dari produk ini. Nah, kemudian yang ketiga, mudah ditemukan di berbagai tempat niaga makanan. Dan yang terakhir yaitu packaging yang lebih menarik, safety, dan healthy. Nah, kemudian kita melangkah pada key activities. Nah, pada key activities yang akan kita lakukan tentu mengolah ikan menjadi produk olahan ikan asin, kemudian mengemasnya dengan kualitas terbaik. Kemudian yang kedua, menciptakan packaging yang lebih praktis, ekonomis, dan higienis. Nah, selanjutnya pada key partners. Nah, yang menjadi key partner kami di sini, yang pertama tentunya karena berbicara tentang ikan, tentu kita akan bekerja sama dengan nelayan. Kemudian kedua, supermarket dan minimarket sebagai tempat niaganya nanti. Kemudian platform pasar online, perusahaan makanan juga, serta nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga food vloggers untuk membantu mempromosikan dari olahan ini sendiri. Nah, selanjutnya kita melangkah pada channel. Untuk channel sendiri ketika akan di-up produk ini, yang pertama kita menggunakan toko online, kemudian juga dapat dipromosikan melalui program Masak TV. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini banyak sekali program TV yang berbau dengan masak-masakan, sehingga itu dapat menjadi satu peluang bagi kami untuk melakukan sebagai channel untuk merilis up dari produk olahan Kenta Kakara itu sendiri. Dan yang ketiga tentunya media sosial. Nah, pada key resources di sini, yang pertama tentu akan membantu ketika karyawan kami banyak. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan adanya peralatan dan peralatan pengolahan yang canggih dan higienis. Kemudian ketiga yaitu ini merupakan suatu terobosan baru sehingga akan lebih baik. Dan yang keempat yaitu melalui pemasaran global. Nah, kemudian kita melangkah pada cost
structure. Nah, pada cost structure yang pertama yaitu pemasaran produk secara konvensional, dan yang kedua adalah pemasaran produk secara online baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, dengan ada pemasaran online ini sendiri akan semakin mempermudah dalam hal promosi maupun pemasaran dari produk olahan ikan asin, dalam hal ini adalah Kenta Kakara. Nah, yang terakhir kita akan membahas revenue streams. Nah, revenue streams ini sendiri yang pertama adalah biaya perizinan atau lisensi dari produk olahan Kenta Kakara itu sendiri, kemudian adanya biaya bahan baku, kemudian biaya pengolahan, pengemasan dan pendistribusian atau pemasaran, dan yang terakhir adalah kantor dan gaji, biaya kantor dan gaji karyawan tentunya. Nah, sekian bisnis model kanvas dari produk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kamrul Laras, salam sukses luar biasa.